kami akan membahas tentang materi identitas nasional. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang identitas nasional. Identitas nasional itu secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lainnya. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, identitas nasional itu adalah ciri atau tanda jati diri yang melekat pada sesuatu negara sehingga membedakan dengan negara yang lainnya. Identitas nasional secara terminologis itu sesuatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional, maka identitas nasional itu sesuatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikolog. Manusia sebagai individu yang sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku, serta karakter khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu, pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian people's character, national character, atau national identity. Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia sangat sulit jika hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisiknya. Hal ini mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki sesuatu perbedaan. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis itu berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus pada tahun 1945. Namun, identitas nasional itu suatu bangsa tidak cukup dipahami secara statis saja. Oleh karena itu, identitas suatu bangsa itu juga harus dipahami dalam konteks dinamis. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa besar telah mengembangkan identitas secara dinamis. Selanjutnya adalah hakikat identitas nasional. Dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita ini sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita. Dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuh UUD 1945. Sistem pemerintahan yang diterapkan nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Lalu perlu dikemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas nasional ini bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebukuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka, cenderung terus-menerus bersemi sejarah dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Konsekuensinya dan
implementasinya adalah identitas nasional ini juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan diakritis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat bagi puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terhitung sebagai kebudayaan bangsa, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan. Budaya-budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian dalam UUD 1945 yang diamandemen dalam satu naskah disebutkan dalam pasal 32 ayat 1. Yang pertama adalah negara itu memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Lalu yang kedua, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Intinya, hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti yang luas. Misalnya di dalam aturan perundang-undangan atau moral yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik itu di dalam tataran nasional maupun internasional dan sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai atau yang sudah dibukukan normatif dan diagmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus bersemi karena adanya hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional ini merupakan sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional. Ini dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor pendukung identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung identitas nasional tersebut. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lain faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis membentuk bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis. Jalur perdagangan antara negara di Asia Tenggara juga ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomis, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia mempengaruhi terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Hasil interaksi historis yang mengakibatkan munculnya identitas nasional memiliki 4 faktor. 4 faktor tersebut yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor kedua meliputi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan
pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan bernegara. Faktor ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya mencakup proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum mencapai masa kemerdekaan. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti unsur sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Yang keempat yaitu identitas nasional. Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam bangsa, Indonesia disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara. Bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut. Merah yang artinya berani dan putih artinya suci. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924. Pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wakil Rudolf Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo. Setelah dikumandangkan tahun 1928, pemerintah kolonial Hindia Belanda segera melarang menyebutkan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Yang kelima yaitu semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan.
pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme, tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme. Yang keenam yaitu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Undang-Undang dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Undang-undang merupakan dasar yang tertulis. Oleh karena itu, undang-undang menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut. Yang kedelapan yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang berasal dari istilah nasion itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara, atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Nusantara Perarian dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu budi dan daya manusia yang tidak ternilai harganya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Kebudayaan daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi, kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan yang pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus-menerus dibina dan dilestarikan keberadaannya sehingga menjadi milik bersama. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional dan memiliki sejarah serta prinsip yang berbeda dengan negara lainnya, para pendiri negara menyadari bahwa pentingnya dasar filsafat, lalu mereka meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Nah, kemudian dari dasar filsafat tersebut muncul suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi, dasar filsafat suatu bangsa dan negara itu berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi, filsafat tersebut tidak muncul secara tiba-tiba atau dipaksakan. Nah, Pancasila dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Nilai-nilai tersebut diangkat oleh pendiri negara untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Prosesnya dari dilakukannya sidang-sidang BPUPKI, juga sidang Panitia 9, yang akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Nah, kesimpulan materi ini, identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lainnya. Dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuh UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Nah, faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lain, yang pertama itu faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, kemudian bendera negara yaitu sang merah putih, lalu lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional dan memiliki sejarah serta prinsip yang berbeda dengan negara lainnya. Dengan pengertian tipus karakter nasional pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Konstitusi atau hukum dasar yang yaitu